Tugas ulama ini memang berat. Menguasai nusus saja ini sudah pusing kita. Kemudian menguasai wakil. Itulah sebabnya ini mohon maaf. Ada kadang-kadang dai-dai dalam pergerakan-pergerakan. Maka kita tidak boleh saling melecehkan ataupun meremehkan. Karena ada dai-dai yang berat di lapangan. Apa itu ustaz-ustaz syariah? Ustaz-ustaz syariah dia tahu kitab kuning saja apa. Mereka tidak tahu lapangan. Tapi sekali Anda tahu wakil tetapi tidak tahu nusus berbahaya. So, salah juga. Ustaz-ustaz yang mengerti hanya nusus tidak tahu wakil, maka jangan berfatwa. Nanti fatwanya diketawain oleh orang. Kemudian juga menguasai nusus, menguasai lapangan, itu juga tidak cukup. Tetapi harus ada yang ketiga, harus ada mumarasah, harus ada latihan, harus ada memunculkan sebuah malakah. Malakah apa? Yaitu malakah fikhiyah, malakah istimbatiyah, malakah takhrijul furu' al-usul, yaitu kemampuan dalam menerapkan nas terhadap wakil. Masya Allah, kalau kita dalam setiap pergerakan dakwah punya ulama-ulama menguasai nusus, menguasai wakil, dan dia terlatih bagaimana menerapkan nusus terhadap wakil secara tepat dan benar, maka Islam ini luar biasa. Yang sebagaimana kata Ibnu Qayyim, menguasai nusus, menguasai wakil, kemudian dia tahu bagaimana mentatbik nusus alal wakil. 3 syarat itu kata Ibnu Qayyim yang tidak boleh tidak ada di dalam orang-orang yang ingin menyelesaikan seluruh persoalan-persoalan kehidupan manusia dari sudut syariat Allah Subhanahu. Di Indonesia ini ada semacam budaya ya, di dalam image masyarakat. Apabila ada seseorang itu orasinya bagus dalam berceramah, pintar dalam berceramah, kemudian mampu membawakan materi-materi ceramahnya itu menarik, itu kadang-kadang dianggap oleh masyarakat itu dia sudah ulama. Sehingga dai-dai itu ya mau tidak mau mereka harus mampu menjadi marji', mampu menjadi rujukan oleh masyarakat dalam menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan dari masalah-masalah yang mereka hadapi sehari-hari. Yang mana kita akan duduk di dalam majelis ini insyaallah setiap minggu. Ini adalah ilmu, salah satu cabang daripada ilmu usul fikih itu sendiri. Insyaallah kita laksanakan sekali dalam 1 minggu. Kita pilih waktunya di malam yang mulia ini, yaitu hari Jumat. Kemudian ahlan wa sahlan semua ikhwah yang bergabung, yang mana tadi disebutkan yang mendaftar 280 orang, subhanallah, luar biasa. Kemudian juga ikhwah sekalian, supaya kita juga termasuk dalam apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW untuk minta tambahkan sesuatu, supaya dia berdoa kepada Allah supaya Allah menambahkan untuk dia. Artinya dalam kehidupan ini kalau uang tak bertambah tak masalah, kalau pangkat tak naik-naik tak masalah, tapi ada yang tak boleh tak bertambah dalam kehidupan ini, yaitu ilmu. Maka satu-satunya doa yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah untuk didoakan, diminta oleh beliau kepada Allah, yaitu wa rabbi zidni ilma. Berarti ya katakan ya Muhammad, rabbi zidni ilma, oh Tuhanku tambahkan untukku ilmu. Nabi Ibrahim juga berdoa, rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Rasulullah, rabbi zidni ilma. Karena itu supaya tiap hari ilmu kita bertambah. Karena itu ikhwas sekalian, banyak sekali hikmah di dalam majelis ini, karena majelis ini adalah majelis yang mana kita muzakarah ilmu yang kita muzakarahkan adalah ilmu yang sangat-sangat erat hubungannya dengan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Bahkan kata Al-Qarafi bahwa ilmu yang kita pelajari ini, yang kita duduk bersama, adalah tak mungkin kita bisa mengamalkan apa yang menjadi isi daripada Al-Quran dan sunnah Rasulullah kecuali kita mempunyai orang-orang yang betul-betul memahami ilmu ini. Karena ilmu ini merupakan ilmu alat, dan ilmu alat yang disepakati oleh ulama untuk menjadi metode, kaedah-kaedah bagaimana kita menyimpulkan hukum-hukum daripada Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW, dan juga dalil muktabar lainnya. Tanpa ilmu ini, Al-Quran dan sunnah, kalau kita sadur tanpa
kita menguasai ilmu ini, maka akan terjadi suatu hal yang timpang di dalam kehidupan kita beragama dan juga dalam mengamalkan syariat ini. Dan oleh karena itu salah seorang ulama yang Masya Allah, salah satu daripada mujtahid mutlak dari antara imam yang 4, yaitu Imam Syafi'i, karena melihat pentingnya ilmu ini sehingga dia merumuskannya di dalam bukunya, yang mana ini merupakan embrio. Ilmu ini dia susun secara struktur, dan ini adalah pertama kali ilmu ini disusun secara struktur, dan ini merupakan embrio yang pertama daripada ilmu yang disebut dengan ilmu usul al-fiqh. Karena ilmu usul fiqh ini adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah bagaimana kita mengeluarkan, mengistimbatkan, menggali, mengambil hukum-hukum, yang mana hukum-hukum ini supaya siap saji, siap diamalkan oleh umat dalam mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Imam Syafi'i, kalau kita ingat, kalau Imam Syafi'i saja diceritakan ataupun kalau kita lihat latar belakang dia menulis buku Ar-Risalah, itu dikarenakan kondisi di zamannya sudah, menurut beliau, sudah berbahaya. Karena munculnya di zaman dia orang-orang yang menganggap dirinya ulama, atau memang sudah ditokohkan dan dianggap oleh ulama, oleh masyarakat, dan mereka dengan tajarruk berani berfatwa, sehingga dia lihat di dalam wakil kehidupan tengah-tengah masyarakat itu di zaman Imam Syafi'i di abad kedua dan di ujung abad kedua, maka dia melihat banyak sekali orang-orang yang tidak pantas berfatwa, atau ada orang-orang yang berfatwa tapi tidak ada lagi kaedah, tidak ada metode, tidak ada qawaid yang mereka pegang, rumus-rumus yang mereka pegang yang mereka jadikan pedoman di dalam beristimbat. Sehingga beliau merasa perlu sekali, merasa perlu dan merasa wajib sekali untuk menulis sebuah buku sebagai pedoman bagi semua orang-orang yang berbicara tentang agama, yang berfatwa, menggali hukum daripada Quran dan Sunnah, yang berfatwa di tengah-tengah masyarakat, sebagai acuan. Inilah metode, inilah kaedah-kaedah yang harus dipedomani dalam mengistimbatkan hukum daripada dalil yang ada. Sehingga subhanallah, setelah buku Ar-Risalah itu ditulis, maka semua ulama tersintak dan bangun, sehingga mereka beramai-ramai menggali ilmu ini, mengembangkannya, mematangkannya, sehingga ilmu ini juga banyak bercabang-cabang. Salah satunya cabang ilmu daripada usul fikih yang tidak kalah penting, karena itu daripada usul fikih sendiri, yaitu ilmu takhrijul furu' alal usul, yang mana insyaallah akan kita bahas bersama. Jadi ikhwas sekalian, ilmu takhrijul furu' alal usul ini yang mana kita akan duduk di dalam majelis ini insyaallah setiap minggu, ini adalah ilmu, salah satu cabang daripada ilmu usul fikih itu sendiri. Jadi salah satu cabang daripada ilmu usul fikih itu sendiri adalah takhrijul furu' alal usul. Memang para ulama sampai sekarang memang belum saya temukan mereka menjelaskan secara detail, secara konsep apa saja ilmu yang betul-betul menjadi cabang daripada ilmu usul fikih, sebagaimana Imam Az-Zarkashi di dalam bukunya Al-Mansur fil Qawaid merumuskan cabang-cabang ilmu fikih. Yang dia katakan bahwa cabang ilmu fikih itu ada 10. Maka salah satunya adalah ilmu qawaid fiqhiyah, ilmu furu' fiqhiyah, al-mutarahat, kemudian al-munazarat, dan segala macamnya. Ada 10. Tapi dalam usul fikih juga begitu. Maka dalam usul fikih kita menemukan beberapa istilah, ikhwas sekalian. Kadang-kadang di akademik, banyak di UIN ataupun di universitas yang ternama di dunia, kan macam-macam kadang-kadang memberikan nama dalam mata kuliah usul fikih, materi usul fikih. Ada yang memang madad usul fiqh, ada lagi yang memberi nama al-qawaid al-usuliyah, ada lagi yang salah satunya adalah takhrijul furu' al-usul. Kemudian ulama-ulama membeda-bedakan antara istilah itu, dan ada lagi yang tidak membeda-bedakan. Tapi yang jelas bahwa takhrijul furu' al-usul ini adalah salah satu cabang
daripada ilmu yang mana insya Allah kita akan mempelajari ilmu ini, tetapi kita akan mempelajarinya lewat satu buku yang akan kita baca bersama, yang mana buku itu adalah Usul ila Bina'il Furu' 'alal Usul, yang mana buku ini dikarang oleh Abu Abdullah Asy-Syarif At-Tilimsani. Ada 3 hal yang perlu kita lalui dalam membaca buku ini. Pertama sekali, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada ikhwah semuanya. Pertama sekali, pengantar singkat tentang takhrijul furu' al usul. Kemudian yang kedua nanti, jadi selesai nanti pengantar tentang takhrijul furu' al usul, kita baru nanti akan mengkaji tentang sosok siapa itu Al-Imam Al-Faqih Al-Usuli Asy-Syarif Abu Abdullah Al-Tilimsani. Setelah itu nanti kita akan mengkaji juga tentang buku Miftahul Usul ila Bina'il Furu' 'alal Usul, bagaimana metode dalam menyusun buku itu dan apa yang menjadi karakteristik dan keistimewaan dari buku ini, sehingga nanti kita bisa menjawab kenapa kita memilih buku Miftahul Usul ila Bina'il Furu' 'alal Usul di antara buku-buku yang lainnya. Namun bagi orang-orang yang memang kalau sudah dia itu studi S2, S3-nya itu di fikih dan usul fikih, saya kira tidak ada yang tidak tahu. Tapi kalau studinya umpamanya di bidang dakwah, di bidang hadis walaupun sampai S3, ya barangkali buku ini adalah merupakan buku langka atau buku yang apa namanya asing, masih asing baginya, karena dia tidak termasuk buku-buku usul fikih biasa yang ya terkenal, yang masyhur, artinya dibaca ataupun ditelaah di kampus-kampus atau di pesantren-pesantren. Salah satu yang melatar belakangi kenapa saya dengan kawan-kawan punya inisiatif untuk mengangkat ilmu ini di majelis kita ini, khususnya duduk di apa namanya lembaga-lembaga fatwa baik di MUI atau lembaga-lembaga lainnya. Kemudian kedua, bagi dai-dai, karena dai-dai di Indonesia ini ada semacam budaya ya, di dalam image masyarakat. Apabila ada seseorang itu oratornya bagus berceramah, pintar dalam berceramah, kemudian mampu apa namanya membawakan materi-materi ceramahnya itu menarik, itu kadang-kadang dianggap oleh masyarakat itu dia sudah ulama. Sehingga dai-dai itu ya mau tidak mau mereka harus mampu menjadi marji', mampu menjadi rujukan oleh masyarakat dalam menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan dari masalah-masalah yang mereka hadapi sehari-hari. Maka menjadi keniscayaan untuk mempelajari yang namanya takhrijul furu' 'alal usul. Kecuali orang yang mempelajari umpamanya ilmu usul fikih untuk hanya sekedar wawasan atau sekedar pengetahuan, kalau seandainya hanya begitu ya cukup usul fikih. Tetapi kalau kaedah-kaedah usul itu mau diterapkannya, diaplikasikannya untuk mengkaji dalil-dalil dan mengeluarkan hukum dari dalil-dalil, yang mana produk-produk hukum itu siap diamalkan oleh masyarakat, maka satu keharusan takhrijul furu' al-usul itu harus dipelajari. Kalau ilmu ini sudah lama ya oleh para ulama dikodifikasi dalam buku-buku mereka. Maka salah satunya buku yang terlama itu di abad ke-3 atau ke-4 itu yang ditulis oleh seorang ulama dalam mazhab Hanafi, namanya Ad-Dabbusi, Ta'sisun Nazar. Memang Ta'sisun Nazar ini setiap orang berbicara tentang qawaid fiqhiyah juga Ta'sisun Nazar li Dabbusi. Ketika berbicara tentang takhrijul fara'ul usul, mereka juga mengatakan buku yang terhebat yang pertama dalam buku-buku ini, artinya yang awail dari karya muallafat dalam takhrij al-usul adalah Ta'sisun Nazar juga. Karena Ta'sisun Nazar adalah buku yang menggabungkan antara kaidah-kaidah fikih dan kaidah-kaidah usul dan diaplikasikannya di dalam furu', sehingga dia referensi bagi qawaid fikih dan juga referensi di dalam takhrij furu' al-usul. Jadi secara sejarah historik bahwa ilmu ini sudah lama untuk dipelajari di dunia akademik di Indonesia, boleh dikatakan apa namanya, kalau saya melihat malah tidak ada. Oleh karena itu saya ketika mengajar di S3 di UIN Sultan Syarif Qasim, dan saya diminta untuk merancang kurikulum S3 hukum Islam,
Maka saya masukkan mata kuliah ini untuk dipelajari di tingkat doktor. Seperti di Timur Tengah, maka ini menjadi mata kuliah. Seperti di Saudi umpamanya, saya kan keluar Madinah, kami di Madinah di S2 itu belajar mata kuliah Takhrijul Furu' alal Usul ini. Termasuklah di situ Takhrijul Furu' alal Usul Liz-Zanjani, At-Tamhid fi Takhrijul Furu' alal Usul Al-Asnawi, kemudian juga buku-buku lainnya. Kemudian jelas ini mata kuliah ini subhanallah, ketika saya belajar di Madinah dan baru kita pelajari mulainya itu di S2. Di S2 maka ini ikhwah-ikhwah yang bergabung ini, ya ini seolah-olah ini kuliah pasca ini. Karena itu ilmu yang sangat dibutuhkan di dalam berfatwa. Dan barang siapa yang berfatwa, maka pengakuan seperti Al-Qarafi, orang-orang yang tidak mengetahui furu', jangan coba-coba untuk berfatwa. Orang-orang yang tidak mengetahui Takhrijul Furu' alal Usul, jangan coba-coba nanti menggali hukum, bisa sesat menyesatkan. Maka ilmu-ilmu ini kan perlu kita pelajari. Realita kita di medan dakwah ya, di Indonesia ini. Sebenarnya kaedahnya bagus sekali dan itu sepakati semua, yaitu al-auda ilal kitab was sunnah. Tetapi kan menjadi pertanyaannya, kaifa, bagaimana merujuk Quran dan Sunnah? Karena banyak orang yang kadang-kadang lecehkan juhud para ulama. Yang mana juhud para ulama itu ya ulama-ulama sunnah, ulama-ulama Masya Allah. Di dalam merumuskan ilmu-ilmu ini untuk kita. Yang mana mereka siang dan malam telah mengorbankan waktu mereka sampai merumuskan ilmu itu secara matang kepada kita. Terbayangkan oleh kita, ikhwah sekalian, kalau seandainya semua orang kembali kepada Quran dan Sunnah, apapun hukum dibutuhkan, bacanya Quran langsung, dibacanya hadis langsung, kira-kira apa yang terjadi dalam kehidupan kita beragama? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan tersesatlah umat ini semuanya. Dan ini kan sangat berbahaya sekali ini. Sangat berbahaya dan merugikan Islam dan umat Islam. Karena itu adalah pelecehan terhadap para ulama. Yang mana ulama-ulama mulai dari zaman-zaman afdalul qurun ya, yang mereka ambil ilmu itu langsung dari sahabat langsung mengambil dari Rasulullah SAW. Seperti ilmu mazhab yang 4 itu. Coba mazhab yang 4 itu, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, guru-guru mereka itu semuanya berujung kepada sahabat Rasulullah SAW. Mereka berujung guru mereka itu kepada siapa? Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Aisyah, dan fuhul sahabat, yang mana semua mereka itu mengambil ilmu dari Rasulullah SAW. Bagaimana sikap kita, bagaimana kita menyampaikan kepada masyarakat, padahal masalah-masalah itu adalah masalah khilafiyah. Jadi kalau masalah-masalah khilafiyah, jangan dianggap masalah itu mujma'an alaiha. Karena banyak sekarang masalah itu masalah ijtihad, tapi seolah-olah masalah itu dijadikan oleh sebagian orang sebagai masalah mujma' alaiha. Duduk kita untuk membaca ilmu yang telah dirumuskan, disusun dan dikodifikasi oleh ulama kita, yang mana mereka telah habiskan umurnya. Mereka habiskan, ikhwas sekalian. Ini nanti Ikrim Sa'ani ini sampai anaknya mengeluh kepada dia. Kadang 6 bulan tidak berjumpa dengan anaknya. Kenapa? Karena dia mungkabbun. Karena arti mungkabbun itu apa? I'tikaf terhadap ilmu. Siang malam sampai dia mengeluarkan karya-karya yang luar biasa untuk kita. Sampai anak-anaknya mengeluh karena 6 bulan kami tidak melihat wajah bapak kami. Kita akan lihat nanti bagaimana pujian ulama terhadap karya yang ditulisnya ini. Dan untuk kita ketahui sebelum saya jelaskan, murid beliau yang paling hebat itu, yang di antara murid beliau yang menjadi ulama-ulama besar, yang tidak ada orang yang tidak mengetahui murid-murid beliau itu siapa di antaranya? Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun sahibul muqaddimah itu muridnya beliau. Kemudian juga ikhwah sekalian Imam Asy-Syatibi yang punya muwafaqat. Dan juga baik ikhwah sekalian, di dalam Takhrijul Furu' alal Usul ini yang ditulis oleh ulama-ulama dulu itu langsung kepada substansi dan materinya. Tapi mereka tidak membuat konsep ilmunya secara nazariyah atau secara manhajiyah. Ulama-ulama dulu saya tidak butuh, ikhwah sekalian. Kenapa? Karena mereka dari setelah membaca apa yang telah mereka buat dalam materi-materi itu, mereka sudah bisa menangkap apa metodologinya. Tapi karena kelemahan kita sekarang ya dengan buku-buku ulama dalam membaca karya-karya ulama, maka perlu kita ya mendapatkan konsep yang utuh secara sistematik, secara manhaji dan secara nazari setiap ilmu itu. Akhirnya salah satu ya yang dosen yang terkenal di Saudi yang mengajar Takhrijul Furu' al-Usul adalah Profesor Dr. Ya'qub bin Abdul Wahab Al-Bahusain.
Mbah Husain ini banyak sekali bukunya karena dia ahli usul fikih. Beliau ini mengajar takhrij al-usul. Beliau juga mengajar furu fiqhiyah. Beliau pengalamannya lebih kurang 10 tahun mengajar mata kuliah ini. Beliau gali, sehingga beliau menerbitkan sebuah karya yang mana buku itu bisa di-download ikhwas sekalian ya, dan itu untuk memperkaya dalam ilmu takhrij furu al-usul. Karena judulnya itu adalah At-Takhrij Indal Fuqaha wal Usuliyin. Jadi At-Takhrij Indal Fuqaha wal Usuliyin, dirasa nazariyah, tatbiqiyah, tafsiliyah. Jadi takhrij menurut ahli fikih dan ahli usul ini sebuah studi teoritis, kemudian juga praktis, kemudian juga sistematis. Nah, ini buku ini bagus sekali. Ada seorang mahasiswa, ini luar biasa. Yang mana mahasiswa ini barangkali saya minta nanti kepada ikhwas sekalian, buku itu bisa di-download dengan mudah dari internet. Yaitu seorang mahasiswa, dia menulis tentang takhrij furu' al-usul ini di dalam tesis masternya. Ini luar biasa. Saya sebenarnya ini ditulis oleh seorang mahasiswa di pasir doktor, tapi ini tesis master risalah magisternya, yaitu judulnya Takhrijul Furu' al-Usul Dirasa Tarikhiyah Manhajiyah wa Tatbiqiyah. Yang ini dari Jami'ah Imam juga di Riyadh. Jadi Jami'ah Ibn Saud. Nama mahasiswanya adalah namanya Utsman bin Muhammad Al-Akhdar Shawsan, di Syekh Utsman Shawsan. Dia menulis tesis masternya, itu dia tulis kalau dicetak itu sebanyak 900 halaman. Subhanallah. Ini risalah magister bisa menulis sebuah konsep ilmu yang belum ditulis oleh ulama sebelumnya. Jadi 3 sisi yang dia kaji dalam tesis masternya ini, yaitu secara historis bagaimana ilmu takhrij furu' al-usul, kemudian secara manhajiyah metode bagaimana takhrij furu' al-usul, kemudian wa tatbiqiyah bagaimana aplikasinya. Dan buku ini dicetak dalam 2 jilid. Ikhwas sekalian, saya membaca buku ini, dan setelah saya sudah baca buku ini, setelah bacaan saya geleng kepala, karena saya melihat apa yang ditulis oleh mahasiswa ini menggambarkan betapa susahnya dia dan betapa rumitnya pekerjaannya, kemudian betapa luasnya bacaannya. Barangkali mahasiswa ini tidak tidur siang dan malam ini menulis di sini. Karena subhanallah bagaimana dia menghimpun maklumat, data-data ya. Kemudian dia merujuk kepada referensi yang banyak sekali. Kalau saya hitung di dalam daftar pustakanya ikhwas sekalian, berapa dia buku yang dia rujuk. Dan ini contoh ya yang perlu kita, kalau ada di antara kita ikhwah di sini yang merupakan dosen di Pasca, ini perlu menjadi spirit ya, diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa kita supaya mencontoh seperti tesis-tesis seperti ini. Ini dalam tingkat tesis, bukan disertasi. Dan ini adalah hal yang baru, membuat konsep sebuah ilmu dalam tesis ilmiahnya. Wah, ini dahsyat sekali. Saya yang kekurangan kita di Indonesia, saya lihat tulisan-tulisan hal-hal yang seperti ini belum kita arahkan. Kalau hal-hal seperti ini diarahkan, bermanfaat sekali. Sehingga sekarang ini kan risalah magister, tetapi setiap orang sekarang kalau berbicara tentang takhrijul furu' al-usul secara metodologi, maka tidak akan mungkin dia tidak akan merujuk kepada buku ini. Oleh karena itu silakan ikhwas sekalian untuk secara teoritis miliki 2 buku ini cukup. Yang pertama adalah At-Takhrij Indal Fuqaha wal Usuliyin yang disusun oleh Dr. Ya'qub Mbah Husain. Kemudian yang kedua adalah At-Takhrijul Furu' al-Usul Dirasa Tarikhiyah wa Manhajiyah wa Tatbiqiyah yang ditulis oleh seorang mahasiswa di magister, yaitu Utsman Akhdar Shawsan. Dan baik, jadi apa yang perlu kita ketahui di dalam studi Takhrijul Furu' al-Usul ini? Setiap namanya ilmu perlu ada pengantar, dan pengantar ilmu itu ya yang disebut juga oleh ulama kita dahulu mabadi', bahwa setiap ilmu itu ada mabadi'nya. Dan ini sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Ya'qub Mbah Husain dan juga oleh Utsman Shawsan. Mereka mendefinisikan dulu apa itu makna usul, lughatan wa istilahan, apa itu makna al-furu', lughatan wa istilahan,
Kemudian apa makna takhrij lughatan wa istilahan. Kemudian dia membuat koneksi relevansi antara makna lughawi dan makna istilahi. Setelah apa kata beliau di dalam mendefinisikan takhrijul furu' ala usul. Dia bilang begini dalam karyanya bahwa takhrijul furu' ala usul adalah al-ilmu alladhi yu'arrafu bihi isti'malul qawa'id al-usuliyyati fi istinbatil ahkam asy-syar'iyyati al-'amaliyyati min adillatiha at-tafsiliyah, yaitu bagaimana cara menggunakan isti'mal qawaid. Jadi metode menggunakan kaedah-kaedah usul dalam menggali hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah dari dalil-dalil yang tafsir. Berarti ini adalah ilmu metode menggunakan kaedah. Kalau usul fikih adalah qawaid allati yutawassalu biha ila istinbatil ahkam syar'iyyatil amaliyah min adillah tafsidiyah. Artinya usul fikih adalah kaedah-kaedah itu sendiri, yang mana kaedah-kaedah ini dijadikan oleh ulama dalam istinbat hukum syar'iyyah amaliyah dari dalil-dalil. Tetapi kalau takhrijul furu' al-usul adalah di atas itu lagi, di atas usul fikih itu lagi, yaitu apa? Metode menggunakan kaedah usul itu dalam istinbat. Berarti apa? Ada kaedahnya dan ada pula cara menggunakan kaedah itu. Saya tadi lupa bahwa Ibnu Qayyim dalam ilmu muwaqqi'in dia mengatakan bahwa seorang yang mustambit, seorang mufti, dia di dalam berfatwa dia harus menguasai 3 hal. Sebelum dia menjadi seorang mujtahid atau seorang mufti. Kalau tidak menguasai 3 hal ini, maka dia tidak boleh. Itu dia punya rambu-rambu bagi orang yang al-muwaqqi'in an rabbil alamin, yang mendatangkan atas nama Allah, ain Allah. Kan itu muwaqqi'in an rabbil alamin. Itu buku yang dahsyat. Saya wajib kita membaca semuanya ilmu muwaqqi'in itu. Karena itu rambu-rambu bagi ulama, bagi para dai, supaya tidak berbicara sembarangan dalam masalah fatwa, dalam masalah hukum. Berat timbangannya. Maka dia rumuskan bahwa ada 3 hal yang perlu dikuasai oleh seorang mufti, seorang mujtahid. Yang pertama apa? Yang pertama yang harus dikuasai adalah penguasaan terhadap adillatus syara'. Jadi itu fahmu an-nusus. Kalau bahasa beliau, yang pertama adalah 3 pemahaman yang harus dimiliki katanya. Pertama, fahmun nusus, memahami, menguasai nas, baik itu Al-Quran dan juga sunnah. Dan fahmun nas ini tentu menuntut fahmun nas. Nas itu kan rata-rata berbahasa Arab. Al-Quran bahasa Arab, sunnah bahasa Arab. Maka sebelumnya dia harus mengetahui bahasa Arab dan ilmu-ilmu bahasa Arab yang memungkinkan dia, mengantarkan dia untuk bisa memahami nas. Maka fahmun nas ini kan luas penjabarannya. Tapi dia rumuskan seorang mufti sebelum dia berfatwa, seorang mujtahid sebelum dia beristihad untuk menistimbakan sebuah hukum, ada 3 pemahaman yang harus dia miliki dan penguasaan. Pertama adalah memahami nas, menguasai nusus yang dibutuhkan dalam istinbat hukum. Kemudian yang kedua, apa yang dibutuhkan? Fahmul waqi', yaitu memahami waqi'. Karena kalau orang hanya memahami nas, kemudian tidak memahami realita, ini sangat berbahaya. Karena bisa-bisa nanti dia kemana nas, kemana waqi' tidak nyambung. Padahal ikhwah sekalian, bahwa nas-nas itu adalah untuk menghukum waqi' yang ada. Maka kalau seandainya haramnya babi, harim alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Kalau seandainya ada waqi' darurat, maka bagaimana hukum babi? Waqi' darurat tidak ada kecuali daging babi. Kalau waqi' darurat, maka ketika itu kecuali orang-orang yang illa maturitum ilaihi, kecuali dalam kondisi darurat. Berarti waqi' itu penting. Kalau ada, maka berbeda ulama berfatwa. Kalau ada ulama umpamanya di Palestina, dia ada orang Palestina yang melakukan bom diri umpamanya di Palestina. Karena kalau seandainya ditanya kepada para ulama umpamanya yang tidak mengetahui waqi' yang terjadi di Palestina itu bagaimana, tapi dia ditanya, apa hukum pembunuh diri seperti di Palestina itu? Yang dibayangkannya apa? Bunuh dirinya. Kemudian ada nusus tentang bunuh diri. Tentu fatwanya langsung haram. Kenapa? Karena dia tidak memahami waqi'. Maka tidak cukup fahmun nusus, mengetahui, menguasai nusus, tetapi menuntut, kata Ibnu Qayyim, fahmun waqi' dengan segala gejala-gejala waqi' itu dan fenomena-fenomena waqi' tada'iyatihi. Yang ketiga, ini yang paling penting dan di sinilah fungsinya. Apa artinya? Tatbiqun nusus 'alal waqi'.
Ini yang paling berat sebenarnya. Jadi dia harus menguasai nusus, dia harus menguasai waqi', kemudian dia harus mahir dalam tatbiqun nusus 'alal waqi'. Artinya dia punya keahlian, dia punya kemahiran, dia punya malakah. Kalau tidak punya, waqi' paham, tapi nusus juga paham, tetapi dia tidak bisa dan tidak punya keahlian dan kemahiran di dalam tatbiq mumarasah, tatbiqun nusus 'alal waqi', ini juga berbahaya. Terus sebabnya kan ini kesalahan, kata siapa namanya, Syatibi, kebanyakan para ulama dalam beristihad itu di mana salahnya? Salahnya di tahqiqul mana, yaitu di tatbiq. Jadi tatbiqun nusus 'alal waqi' di situ banyak kesalahan. Nas dia menguasai, waqi' dia menguasai, tetapi dia tidak memerasa dalam. Maka kata takhrijul furu' intinya adalah ini adalah ilmu yang mengajarkan kepada kita, yang melatih kita bagaimana mengaplikasikan kaedah-kaedah usul dalam waqi' furu' fiqhiyah atau waqi' masail juz'iyat masail yang dihadapi oleh setiap kita. Maka ilmu ini adalah ilmu apa ini? Ilmu apa namanya? Latihan praktek. Nanti kita ketika kita membaca buku Miftahul Wusul, Bapak Ibu sekalian akan lihat itu kaedah ini bagaimana mauqif para ulama terhadap kaedah ini. Apakah kaedah ini cuma alaiha atau mukhtalaf fiha? Nanti kalau dia mukhtalaf fiha, siapa yang mengatakan kaedah ini begini? Siapa yang mengatakan kaedah ini begini? Kemudian apa pengaruh kaedah ini terhadap ijtihad fikih dan bagaimana prakteknya di dalam ijtihad al-masail. Sehingga dengan membaca Miftahul Usul ini buku yang dikarang oleh ulama dalam Taqrrir Furu' al-Usul ini sebenarnya adalah latihan. Buku ini adalah latihan bagi mufti, latihan bagi seorang mujtahid, bagaimana dia mengaplikasikan qawaid usul terhadap furu' fiqhiyah. Kalau dalam bahasa Ibnu Qayyim, jadi ma'rifatul nusus, ma'rifatul waqi', kemudian bagaimana tatbiqun nusus 'alal waqi'. Subhanallah, ikhwas sekalian, tugas ulama ini memang berat. Menguasai nusus saja kita sudah pusing kita. Kemudian menguasai waqi'. Itulah sebabnya ini, mohon maaf, ada kadang-kadang dai-dai dalam pergerakan-pergerakan, maka kita tidak boleh saling melecehkan ataupun meremehkan. Karena ada dai-dai berat di lapangan. Apa itu ustaz-ustaz syariah? Ustaz-ustaz syariah dia tahu kitab kuning saja apa, mereka tidak tahu lapangan. Tapi sekali Anda tahu waqi' tetapi tidak tahu nusus, berbahaya. Berbahaya. Nanti bisa kalau dia menguasai lapangan, ahli tentang lapangan, tetapi tidak menguasai nusus, apa yang akan diterapkannya di lapangan terhadap nusus itu tersebut? Bisa nanti salah dan bisa fatal. Maka dai-dai yang hanya mementingkan bergerak di lapangan tetapi tanpa memegang nusus dan penguasaan bekal nusus, itulah bekal ilmu, bekal nusus yang harus diterapkannya di lapangan sehingga betul-betul nanti Islam itu dibawakan rahmatan lil alamin, sehingga Islam itu betul-betul menjadi solusi dalam kehidupan masyarakat. Kenapa? Seorang dai dia menguasai nusus. Kemudian apa lagi? Bukan hanya dia sekedar dai itu dituntut untuk menguasai waqi', untuk menguasai realita, menguasai lapangan, kan itu bahasa dalam ilmu pergerakan dakwah kan. Tahu lapangan. Karena ada ustaz-ustaz tidak tahu lapangan katanya, tapi dia tahu nusus. Salah juga. Ustaz-ustaz yang mengerti hanya nusus, tidak tahu waqi', maka jangan berfatwa. Nanti fatwanya diketawain oleh orang. Begitu juga nanti orang-orang yang tahu lapangan, kemudian dia tidak tahu nusus, apa yang akan dihadapinya? Solusi-solusi apa yang akan dibuatnya dalam menghadapi kasus-kasus di lapangan? Kalau nusus dia tidak dia kuasai, barangkali nanti apa? Dia terombang-ambing dengan hawa nafsu, kemudian dia digerakkan oleh orang lain, kemudian kadang-kadang dia berpegang ke sini, ke sana, ke timur, ke barat, akhirnya apa? Kadang-kadang dia mendakwa bahwa dia berdakwah untuk Islam, tetapi jauh daripada Islam itu sendiri. Kenapa? Karena dia menguasai lapangan, tapi tidak menguasai nusus. Kemudian juga menguasai nusus, menguasai lapangan, itu juga tidak cukup. Tetapi harus ada yang ketiga, harus ada mumarasah, harus ada latihan, harus ada memunculkan sebuah malakah. Malakah apa? Yaitu malakah fiqhiyah, malakah istimbatiyah, malakah takhrijul furu' al-usul, yaitu kemampuan dalam menerapkan nas terhadap waqi'. Masya Allah, kalau kita dalam setiap pergerakan dakwah,
punya ulama-ulama, menguasai nusus, menguasai waqi', dan dia terlatih bagaimana menerapkan nusus terhadap waqi' secara tepat dan benar, maka Islam ini luar biasa. Saya yakin, ketika itu pergerakan dakwah kita, kemudian di dalam mengayomi umat, maka ketika itu kita ayomi umat secara benar. Dan ini mohon maaf, ikhwas sekalian, di lapangan sekarang banyak modal semangat saya, tetapi tidak dibarengi oleh ilmu. Yang kadang-kadang ada orang-orang yang kadang-kadang didakwa ulama, tapi belum tentu yang mereka ikuti itu betul-betul ulama yang sebagaimana kata Ibnu Qayyim, menguasai nusus, menguasai waqi', kemudian dia tahu bagaimana mentatbik nusus alal waqi'. 3 syarat itu kata Ibnu Qayyim yang tidak boleh tidak ada di dalam orang-orang yang ingin menyelesaikan seluruh persoalan-persoalan kehidupan manusia dari sudut syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu dimiliki, punya saja kita. Setiap pergerakan dakwah itu punya orang-orang yang menguasai 3 ini, 5 orang saja, subhanallah. Dan nanti seluruh yang di lapangan merujuk kepada dia, karena dia menguasai nusus, menguasai waqi', dan juga terlatih. Allahu Akbar. Dan ini betul-betul rahmat. Maka perlu ikhwas sekalian, ya, ini takrir furu' ini karena kita kaji, ya salah satunya adalah kalaupun kita tidak mendapatkan malakah daripada membaca buku itu nanti, kita minimal sudah diberikan semacam wawasan di dalam, ikhwas sekalian, bagaimana takhrij ini diterapkan oleh para ulama di dalam karya mereka, khususnya salah satu buku yang terhebat yang mudah kita cerna, yang kita baca adalah Miftahul Usul ila Bina'il Furu' al-Usul. Kemudian baik, apa lagi yang menjadi pembahasan setelah pembahasan definisi, ya. Jadi definisi takrir furu' kan kita sudah tahu tadi. Kalau siapa namanya Syekh Bahusen, dia mendefinisikan begini. Jadi kalau siapa tadi mendefinisikan al-ilmu alladhi yu'rafu bihi isti'malul qawaid al-usuliyah fi istinbatil ahkamil amaliyyah syar'iyyah min adillatiha at-tafsiliyah. Kalau kita urut, ya, di dalam posisi istinbat ini, di mana posisi takhrijul furu' al-usul? Posisinya begini, karena yang mendasar di dalam hukum itu kan tertingginya. Hukum itu buahnya. Kalau istilah Imam Ghazali dalam buku Al-Mustasfa min Ilmul Usul, dia katakan bahwa yang namanya hukum itu samarah, buahnya. Namun yang mendasar daripada hukum itu sebenarnya apa? Dalil. Maka semuanya itu pijakannya adillatut tafsiliyah. Adanya Al-Quran, adanya Sunnah, kemudian adillatul mu'tabar. Kemudian bagaimana mengeluarkan hukum yang merupakan samara, produk daripada. Jadi sandaran hukum itu kan dalil. Dalil Qur'annya ada, dalam sunnahnya. Tapi bagaimana mengistinbatkan hukum? Maka di situ ada qawaid. Maka di atas pondasi dalil-dalil tafsili ini, di situ adalah qawaid usuliyah. Karena tidak mungkin kita mengeluarkan hukum-hukum daripada Quran dan Sunnah kecuali dengan perantaraan wasilah medianya adalah qawaid usuliyah. Qawaid usuliyah ini bagaimana menerapkannya dalam istinbat hukum daripada dalil Quran dan Sunnah dan juga dalam mutabarat lainnya, itu butuh kita takhrijul furu' al usul. Berarti kalau jenjangnya sebelum hukum tertinggi, maka yang mendasar pondasinya Quran dan Sunnah, di atasnya qawaid usuliyah, di atasnya takhrijul furu' al usul, baru nanti melahirkan produk yang namanya samara, yaitu hukum para ulama. Maka sehingga kenapa masalahnya seperti ulama menulis takhrijul furu' al usul, karena ketika kaidah-kaidah usul dibuat, ada, kalau dahulu Imam Syafi'i menulis kaidah usul karena dia melihat orang-orang tidak pakai kaidah lagi mengistinbat. Itu di zaman dia. Bagaimana kalau seandainya Imam Syafi'i hidup di zaman sekarang ini melihat ustaz-ustaz kadang-kadang dai berfatwa sembarangan yang tidak pakai kaidah. Itu bagaimana kira-kira Imam Syafi'i itu hidup di zaman dia saja, la ilaha illallah, sampai dia terpaksa dan harus menulis buku Ar-Risalah. Kemudian ketika qawaid usuliyah ditulis setelah munculnya Risalah, tetapi apa yang terjadi? Banyak kesalahan para ulama-ulama ataupun orang-orang di dalam mengaplikasikan kaidah usul terhadap istinbat hukum. Sehingga apa? Diperlukan lagi sebuah ilmu yang namanya takhrijul furu' alal usul, yang mana ilmu itu apa kata definisinya yang disusun oleh Syausan menyusun yang disebut dengan ilmu takhrijul furu' alal usul adalah al-ilmu alladhi yu'rafu bihi. Ilmu yang dikenal dengannya.
isti'malul qawaidil usuliyati, yaitu dikenal dengannya menggunakan kaedah-kaedah usul dalam mengistimbatkan hukum. Berarti ini jadi ada kaedah usul, jadi ada dalil, ada kaedah usul, kemudian ada lagi metode penggunaan kaedah dalam mengistimbatkan hukum dari dalil. Itulah takhrijul furu' alal usul. Saya ingin melihat apa definisi daripada Syekh Ya'qub Bahusain di dalam mendefinisikan ilmu apa namanya takhrijul furu' alal usul. Jadi beliau di dalam apa namanya mendefinisikan, dia bilang begini. Kalau dilihat nanti dalam bukunya halaman 19, yaitu buku At-Takhrij Indal Fuqaha wal Usuliyin, dia katakan begini, al-ilmu alladhi yakshifu, coba al-ilmu alladhi yakshifu an usulin wa qawaidil a'immati, an usuli wa qawaidil a'immati min khilali furu'ihimul fiqhiyati wa ta'lilatihim lil ahkam. Jadi beliau ini apa namanya lebih kurang dari definisi Sausan tadi, yaitu al-ilmu alladhi yakshifu. Jadi ilmu yang mana dengan ilmu itu mengungkap. Jadi kaedah-kaedah, usul-usul para ulama dari sela-sela furu' fikih, furu' fikih yang telah mereka tetapkan atau yang mereka fatwakan, atau dalil-dalil tahqiqat yang telah mereka ungkap untuk hukum-hukum yang mereka fatwakan. Tapi saya melihat bahwa definisi yang komprehensif dalam hal ini adalah definisi Syekh Sausan, ya. Maka kita pakai definisi Syekh Sausan. Saya lihat definisi dari Jami' dan juga Mani' dan juga Jami', karena beliau dalam studi ilmiahnya ini menghimpun seluruh apa namanya data, setelah itu dianalisa dan sudah dimunaqasyah. Sehingga mendapat kesimpulan. Apa kesimpulannya dalam mendefinisikan ilmu qawaid ini? Al-ilmu alladhi yu'rafu bihi, dikenal dengan ilmu ini isti'malul qawaid usuliyah fil istinbati al-ahkam syar'iyyah. Baik, secara ringkas saja. Jadi apa saja hal-hal yang perlu dikaji setelah selain definisi? Definisi kita sudah ketahui. Setelah kita mengkaji definisi dalam teori ilmu ini, apa namanya, Syekh Sausan juga menjelaskan apa hubungan ilmu ini dengan ilmu-ilmu yang lain. Jadi apa sih ilmu apa namanya takhrij furu' al-usul ini? Kok ada pula ilmu ini? Apa namanya bedanya dengan ilmu usul fikih? Apa bedanya dengan ilmu fikih? Apa bedanya dengan ilmu qawaid fikih? Maka di dalam bukunya dia menjelaskan hubungan ilmu takhrijul furu' al-usul dengan ilmu usul fikih, dengan ilmu fikih, dengan ilmu qawaid fikih, dengan asbab wan nadzair, dengan furu' fikih, dan apa namanya hubungannya dengan juga ilmu-ilmu yang lain. Itu bisa dibaca nanti. Kemudian apa yang menjadi maudhu' ilmu ini, beliau juga telah menjelaskan, dan apa yang menjadi istimdad daripada ilmu ini. Jadi seperti dalam apa namanya apa yang menjadi maudhu' ilmu ini, dia menjelaskan maudhu' ilmu ini ada beberapa hal. Artinya topik kajian daripada ilmu ini mengkaji apa yang dikajinya. Maudhu' ilmu ini apa begitu. Dia menjelaskan ikhwan sekalian, tapi ada satu hal yang dia jelaskan di sini menarik, bahwa istilah takhrij ini bukan hanya dipakai dalam ilmu fikih dan juga ilmu usul, tetapi takhrij ini juga dipakai dalam ilmu-ilmu yang lain. Maka takhrij ini dipakai oleh ulama-ulama nahu, takhrij juga dipakai oleh ulama tafsir, kemudian juga takhrij dipakai oleh ulama hadis. Bahkan kita kalau kita kuliah di Timur Tengah, terkenal kalau kita belajar hadis, maka ilmu yang salah satu yang terpenting daripada ilmu hadis adalah ilmu takhrij. Maka ada takhrij, maka perlu kita at-takhrij indal muhaddisin. Maka kalau ada karya yang menjelaskan apa namanya at-takhrij indal muhaddisin wa indal fuqaha wal usuliyin, ini juga menarik. Maka apa yang disebut dengan kalau takhrij indal muhaddisin, kan tahu kita kan, yaitu mengazu, yaitu menisbatkan sebuah hadis kepada apa namanya rawinya, ataupun mengetahui
Ilmu takhrij dalam menurut ilmu hadis yaitu ilmu yang mengetahui kondisi rawi, kondisi marwi, mukharrijnya, mukhrijnya, hukum hadis sah atau sahih atau dhaif bi majmu'i turuqihi wa alfazihi. Itu ilmu takhrij dalam ilmu hadis. Kalau ilmu nahwu adalah tabrir iskal au daf'il. Jadi kalau ada muskilat dalam nahwu, lalu muskilat itu dicari solusinya, dicari jalan keluarnya, itu namanya takhrij. Juga salah satu tafsir untuk menjelaskan hal-hal yang rumit di dalam tafsir dijelaskan juga oleh ulama, dipakai juga sebagian oleh ulama tafsir, takhrij namanya. Nah, kemudian ada takhrij di kalangan usuliyin dan juga para fuqaha. Baik, jadi dalam definisi tadi ikhwas sekalian, dari definisi al-ilmu alladhi yu'rafu bi isti'mal qawaid usuliyah fi istinbat al-ahkam syar'iyyah al-amaliyah min adillati at-tafsiliyah, itu bisa kita simpulkan bahwa ilmu takhrijul furu' alal usul ini adalah ilmu yang khas tentang dalam qawaid usul, dalam hal bagaimana menggunakannya di dalam istinbat hukum. Kemudian dari definisi ini kita bisa tangkap bahwa ilmu takhrijul furu' alal usul ilmu pelengkap dan penyempurna daripada ilmu usul fikih. Nah, kemudian ilmu usul fikih ini kalau kita lihat dari definisi tadi, dia merupakan ilmu yang bisa kita sebut halaqatu wasl, yaitu penyambung. Jadi ilmu ini adalah ilmu penyambung antara dua ilmu, yaitu antara ilmu fikih dan ilmu usul fikih. Jadi halaqatu wasl baina ilmu al-fiqh wa ilmi usul al-fiqh adalah ilmu takhrijul furu' alal usul. Kemudian definisi yang panjang tadi ya barangkali bisa diringkas menjadi al-ilmu alladhi yu'rafu bihi isti'malul qawaid al-usuliyyati fi ma wudi'at lahu. Kan di situ kan ada tadi istinbatul ahkam syar'iyyatil amaliyah min adillatiha tafsiliyah, daripada panjang-panjang seperti itu diringkas menjadi fi ma wudi'at lahu. Berarti apa ilmu takhrij furu' al-usul? Al-ilmu alladhi yu'rafu bihi isti'malul qawaid al-usuliyyah fi ma wudi'at lahu. Dalam masalah perbedaan-perbedaannya, kalau sekalian panjang ya, nanti baca saja buku Sausan. Kemudian apa yang menjadi maudhu' ilmu ini? Sausan menjelaskan maudhu'nya pertama qawaid usuliyah, yang kedua maudhu'nya ad-dalil tafsili, kemudian maudhu'nya furu' al-fiqhi, kemudian maudhu' daripada ilmu ini membicarakan tentang mukharrij wa ahliyatuhu wa ma yata'allaqu bihi min ahkam. Maka berbicara kita secara konsep tentang takhrijul furu' alal usul, kita harus berbicara tentang mukharrij. Siapa mukharrijnya? Apa kriteria mukharrij? Apa syarat-syarat seseorang bisa menjadi mukharrij? Mukharrij ini adalah nanti berujung kepada syarat mufti. Kemudian juga kaifiyatut takhrij. Jadi yang paling penting di dalam teori daripada ilmu takhrijul furu' alal usul, kaifiyatut takhrij. Artinya bagaimana kita kaifiyatut tertib muqaddimat al-hukum asy-syar'i. Kalau istimdad ilmu ini dari mana? Istimdad ilmu ini tentu adalah daripada usul fikih, daripada adillah tafsiliyah, kemudian juga dari ilmu bahasa Arab dan ilmu mantik. Kemudian apa manfaat daripada mempelajari ilmu takhrijul furu' al usul? Ini yang pertama sekali adalah untuk mewujudkan, membentuk dalam diri kita sebuah malakah, kemampuan, keahlian dalam istinbat hukum dalam menggunakan kaedah-kaedah usul. Ingat apa faedah mempelajari takhrijul furu' al usul dan juga membaca buku-buku dalam takhrijul furu' al usul, yaitu membentuk malakah, keahlian dalam diri kita, kemampuan dalam diri kita dalam menggunakan kaedah usul dalam mengistimbatkan hukum-hukum syariat dari dalil tafsir. Kemudian juga dengan kita selalu membaca buku-buku tentang takhrij furu' al usul, ini akan memudahkan kita istihdar qawaid usuliyah. Artinya menghadirkan kaedah-kaedah usul dengan mudah yang kita butuhkan untuk diterapkan kepada dalil ketika terjadi satu masalah atau ditanya tentang masalah, atau ketika kita membahas tentang furu'-furu' yang diistimbatkan, dari mana usul ataupun furu'-furu' tadi
di atas usul-usul apa saja dia dibangun. Maka orang yang mempelajari takhrij furu' al-usul akan mudah istihdhar itu semua. Nah, kemudian ulama menyebutkan ada beberapa syarat ya untuk mendapatkan malakah dalam takhrij furu' al-usul ini. Itu bisa dibaca di dalam buku Takhrijul Furu' di Sausan. Kemudian juga dibahas di sini tentang al-mukharrij. Jadi faedah atau faedah takhrij bagi seorang ulama. Jadi ulama itu ada yang namanya ulama mujtahid dalam kondisi mujtahid mutlak, atau ada ulama yang muqayyad bi mazhabi imam, atau ada ulama itu dalam istinbat dia sampai kepada ijtihad mutlak. Ada ulama yang ikhwas sekalian, dia itu adalah mujtahid yang disebut dengan mujtahid mazhab, muntasib kepada mazhab. Karena kadang-kadang bisa saja ya seorang mujtahid, kata Tilimsani, dia mujtahid mutlak, tetapi bisa saja dia muqallid dalam satu kasus. Kemudian bisa saja dia adalah muqallid secara umum, tapi dia bisa menjadi mujtahid dalam satu kasus. Maka kalau kita melihat studi-studi doktor dalam satu judul sekarang ini, bisa saja bahwa doktor dalam satu bidang dikajinya betul-betul habis-habis satu masalah, maka dia dalam masalah itu mujtahid, sekalipun dia muqallid dalam masalah-masalah yang lain. Sekarang kalau bagi mujtahid mutlak, apa hikmah manfaat mempelajari takhrij furu' al-usul? Ya banyak sekali ya yang dijelaskan oleh Sausan di dalam bukunya. Kemudian secara umum juga dia menjelaskan manfaat mempelajari takhrij furu' al-usul, yaitu mengetahui hukum-hukum masalah-masalah yang dinaskan, kemudian mengetahui hukum-hukum masalah yang tidak dinaskan, kemudian mengetahui yang terpenting dari takhrij furu' al-usul itu adalah mengetahui sebab perbedaan yang terjadi antara ulama-ulama mujtahid. Karena takhrij furu' al-usul lebih konsen kepada kaedah-kaedah mukhtalaf fiha. Jadi kaedah-kaedah mukhtalaf fiha dalam usul fikih ini, karena ada kaedah itu dalam usul fikih itu ada terbagi ikhwas sekalian kepada dua. Ada qawaid usuliyah muttafaq alaiha, ada qawaid usuliyah mukhtalaf alaiha. Dalam qawaid mukhtalaf alaiha, dalam kaedah-kaedah usul ini, jadi tidak seluruh ulama sepakat dalam kaedah itu, sehingga perbedaan dalam kaedah usul menyebabkan terjadi perbedaan dalam istinbat furu'. Oleh karena itu siapa namanya Syekh Mustafa Al-Khin dalam bukunya Asar Ikhtilaf Al-Qawaid Usuliyah fi Ikhtilaf Fuqaha, itu dia menyebutkan bahwa salah satu faktor terbesar terjadinya perbedaan pendapat ulama dalam fikih atau dalam furu', itu faktor penyebab salah satu yang terbesar adalah karena perbedaan mereka dalam kaedah-kaedah usul. Jadi kaedah usul itu berarti ada mukhtalaf fiha, dan kaedah mukhtalaf fiha ini ada dua. Ada kaedah mukhtalaf fiha oleh ulama, dia itu tidak membuahkan hukum. Artinya apa tidak membuahkan hukum? Bahwa kaedah ini ikhwan sekalian, namanya khilaf itu adalah khilaf lafzi. Doktor Namlah, Profesor Todobit Namlah, ahli usul fikih dari Jamiah Imam, dia menulis itu masalah yang berbeda. Ulama usul bertengkar, bahkan kadang-kadang ditulis oleh ulama usul, masalah itu diperdebatkan oleh mereka panjang sekali, tetapi tidak membuahkan yang namanya furu' fiqhiyah. Artinya apa? Khilafnya berujung kepada khilaf lafzi. Atau khilafnya itu, jadi yang mukhtalaf fiha itu ada yang membuahkan fikih, ada yang tidak membuahkan fikih. Kemudian yang membuahkan fikih ini ada pula dua pula perbedaannya. Ada yang namanya apa? Khilafnya khilaf lafzi, kemudian ada khilafnya khilaf hakiki. Yang mana di dalam takhrijul furu' al-usul, ulama-ulama di dalam buku-buku mereka lebih konsen kepada kaedah-kaedah usul yang mukhtalaf fiha, kemudian membuahkan fikih, bukan kaedah-kaedah yang mana la musyahata fil istilah atau yang disebut dengan khilaf lafzi. Berarti setiap buku takhrijul furu' al-usul, itu catat ini. Pertama, dia pasti kaedah-kaedah di dalamnya kaedah usul semua. Yang kedua, yang kedua, bahwa kaedah-kaedah usul yang mereka
paparkan di dalam buku-buku mereka itu pasti kaidah-kaidah mukhtalaf fiha antara usuliyin. Kemudian yang ketiga, kaidah-kaidah yang mukhtalaf itu adalah kaidah-kaidah yang membuahkan furu' fiqhiyah. Artinya yang punya asar terhadap ikhtilaful fuqaha. Karena ini mohon maaf, kata Imam Asy-Syatibi, ini adalah namanya usul fikih mandul. Jadi ada usul fikih subur, ada usul fikih mandul katanya. Aqimah. Usul fikih mandul itu apa? Ada kaidah-kaidah usul yang dibahas oleh ulama tapi tidak membuahkan anak. Mandul itu kan orang beristri tapi tak beranak. Maka ada banyak itu kaidah-kaidah dibahas oleh ulama berpuluh-puluh halaman, berdebat mereka. Ujung-ujungnya mal faedah min hadhihi al-qaidah fi tatbiqiha ala istibat al-ahkam la syai'. Maka seperti umpamanya apa? Ibtida'il wad'il lughah. Kemudian masalah at-tahsin wa taqbih al-aqliyaini. Itu kan panjang dibahas oleh ulama dalam buku usul fikih. Kemudian masalah aslu wad'il lughah, tauqifi atau istilahi, panjang sekali. Tapi apa hukum fikih daripada kaidah usul itu? Tidak ada. Maka ini namanya ikhwah sekalian qawaid usuliyah aqimah, mandul. Maka kata Syatibi, ini sebenarnya menghabiskan waktu saja dalam membahasnya. Tetapi bagi ulama-ulama falsafah, ilmu mantik itu menjadi riyadhah akliyah. Bagaimana mereka mempertahankan, melatih akal istinbat mereka. Ya, jadi semuanya tidak ada yang tidak berfaedah. Kemudian kedua ada qawaid usuliyah, dia membuahkan hukum, ada asar ikhtilaful fuqaha. Tetapi perbedaan dalam kaidah-kaidah itu, ini coba dicatat. Kaidah-kaidah itu khilafnya khilaf lafzi. Sekalipun dia ada asarnya terhadap ikhtilaful fuqaha, tapi khilaf mereka khilaf lafzi. Seperti nanti namanya kaidah istihsan. Istihsan itu Imam Syafi'i membantah kepada Imam Malik umpamanya yang terlalu luas memakai istihsan, kemudian dikesankan bahwa Imam Syafi'i setelah dilihat rupanya mereka berbeda hakikat saja. Setelah diteliti-teliti, dalam prakteknya semuanya mereka pakai. Berarti apa? Sebenarnya secara substansi mereka sepakat, cuman khilaf mereka adalah khilaf lafzi. Dan khilaf itu kadang-kadang ini memakai, ini tidak memakai, tentu membuahkan kepada khilaf fikih. Jadi ada membuahkan asar khilaf fikih, tetapi ini khilafnya khilaf lafzi. Kemudian yang kedua, yaitu khilafnya khilaf hakiki dan membuahkan kepada ikhtilaful fikih, ikhtilaful fiqh, indal fuqaha, indal usuliyin. Inilah yang kaidah-kaidah yang ada di dalam buku-buku takhrijul furu' al-usul, dalam buku ikhwah sekalian Miftahul Usul ila Bina'il Furu' al-Usul. Saya kira ikhwah sekalian sebagai wawasan awal untuk mukaddimah pengantar daripada takhrijul furu' al-Usul ini, saya cukupkan sampai di situ karena jam sudah menunjukkan jam 10.30. Kemudian jam 10.25 ya. Saya berikan kepada ikhwah sekalian memberikan masukan-masukan sekitar 5 atau 10 menit dan saya serahkan kepada pembawa acara. Dan saya menyarankan untuk pengantar takhrijul furu' al-usul cukup dibaca 2 buku itu. Ini saran saya saja. Bisa saja nanti ikhwah mendapat buku lebih banyak lagi. Yang pertama adalah Takhrij Indal Fuqaha wal Usuliyin, yaitu karangan Yaqub Husain. Yang kedua, Takhrijul Furu' al-Usul Dirasah Tarikhiyah wa Manhajiyah wa Tatbiqiyah, yang ditulis sebagai risalah magister oleh Syekh Utsman Syausan, dan beliau ini sudah doktor. Karena risalah magister ini sudah lama dia tulis. Terima kasih. Kalau ada yang perlu diberikan masukan silakan. Kalau tidak ya tutup saja. Dan insya Allah kita bertemu lagi di majelis yang akan datang. Saya persilakan kepada siapa tadi MC-nya. Ya, siap Ustaz. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khair kepada Al-Mukarram guru kita. Makin malam makin energik, makin semangat nampaknya Ustaz. Iya, Masya Allah, luar biasa Ustaz. Penghantar yang luar biasa, tidak terasa beberapa waktu sudah kita lewati. Menurut saya banyak sekali poin-poin yang disampaikan oleh Ustadz, tentu saya tidak merangkumnya lagi. Dan para Ustadz sepertinya juga sudah punya rangkuman-rangkuman tersendiri, catatan. Kita persilahkan kepada Ustadz-Ustadz yang mau memberikan tanggapan dan barangkali juga diskusinya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Mawardi tadi. Kepada para Ustadz disilahkan, bisa aja di-unmute dan langsung mengajukan pertanyaannya untuk berdiskusi insya Allah.
Nampaknya makin malam makin hening. Mudah-mudahan tidak ada distraksi lagi nampaknya, insyaallah. Silakan para ustadz sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tafadhal Ustaz Akhi Andria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Mawardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ana akhi Ustaz. Masya Allah. Ketemu lagi, Ustaz. Ya, Masya Allah. Halo, salam. Dulu Ustaz Anda undang untuk ngasih kuliah makarzah syariah di Yayan Bukit Tinggi, mungkin Ustaz masih ingat. Oh iya, Bukit Tinggi ya, Masya Allah. Ana alumni Aljazair, Ustaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Aljazair, itu tempatnya Tilinsani itu. Iya, itu saya mau ngomong itu, Ustaz. Saya mau ngomong itu. Dan kebetulan dosen saya dari ibu kota Aljazair. Ya, saya kenal dengan Syekh Farkus, juga Syekh Nazir Hamadu. Saya lihat Syekh Farkus, ini Syekh Farkus tahqiqnya yang buku Miftahul Usul ini. Dan mata kuliah ini juga mata kuliah yang dulu di Aljazair juga salah satu mata kuliah Takhrijul Furu' 'alal Usul, dan salah satu buku yang direkomendasikan oleh dosen saya juga buku ini. Kalau di Indonesia itu saya waktu di Padang dulu saat walaupun saya jurusan bukan syariah, saya S1 tafsir hadis, S2 ngambil syariah di Aljazair, Ustaz. Masya Allah, di Padang, Masya Allah. Saya juga di Padang dulu dikenalkan Prof. Nasr Harun buku Asharul Ikhtilaf, buku Mustafa Al-Khin. Mustafa Al-Khin. Tapi banyak mahasiswa, termasuk saya dulu tidak tahu itu sebetulnya model baru Takhrijul Furu' 'alal Usul sebetulnya. Nah, cuma dari apa yang saya pelajari selama ini, Ustadz, di dalam usul fikih, ini kalau saya keliru nanti mohon dibetulkan. Kan ada thariqah mutakalimin dan ada thariqah al-fuqaha atau madrasah mutakalimin dan madrasah fuqaha. Nah, kalau madrasah mutakalimin ini soal furu' agak kering sedikit. Justru banyak teori-teori. Nah, kalau fuqaha itu dipenuhi oleh furu' sekaligus ya furu' yang lebih dominan. Begitu. Nah, untuk menjembatani kedua hal ini, maka diperlukanlah agar jurang pemisah antara usul dan fikih itu tidak terlalu jauh atau dalam. Nah, disinilah peran seperti yang saya ungkapkan tadi, agar ilmu ini dibantu dengan takhrijul furu' 'alal usul. Nah, ya. Cuma yang jadi persoalan, walaupun dia ilmu pelengkap, ilmu usul fikih kita yang kurang kuat itu. Kita kan yang usul ini yang harus kuat betulnya. Ditambah pelengkap. Iya, yang jadi masalah di kita di Indonesia, karena istilah-istilahnya juga banyak yang baru dalam masalah takhrijul furu' 'alal usul ini, Ustaz. Nah, dan ini memang saya juga Ustaz tadi menyinggung ala sahatil dakwah, yakni banyak doa-doa kita yang justru di catatan juga saya tulis itu bahwa mereka itu sebetulnya harus mengetahui ini, Ustaz. Saya tulis di sini tadi al-musykilah al-kubra fi asrina al-hadir huwa anna ba'd ad-du'a la ya'rifuna bal la ya'tarifuna bi fiqhil ikhtilaf. Wa ma'lumun indana au indal fuqaha anna ma min amrin illa wa fihi ikhtilafa al-fuqaha. Jadi bagi mereka persoalannya sekarang bagi beberapa saya berat menyebutkannya, bagi beberapa doa yang masyhur di YouTube, yang masyhur di TV, persoalan ikhtilaf ini yang kurang, sehingga makna fikih itu tidak terasa. Nah, ini yang saya lihat Syekh Dr. Mawardi. Mana Syekhnya ke belakang atau kemana nih? Halo? Halo, suaranya kurang jelas. Kurang jelas, Ustaz ya? Yang ini udah, Ustaz? Coba volume suaranya di apa, enggak bisa ya? Udah cukup jelas. Udah, Ustaz. Udah jelas, Ustaz. Oh ya. Nah, itu Ustaz yang jadi persoalan sekarang ini. Satu, di kita seperti ini, bagi saya ini ilmu yang punya dosis tinggi, Ustaz. Di Indonesia ini baru Bodrexin. Sementara yang saya kasih itu Bodrex. Jadi overdoses dia nanti ini. Jadi
Sama dengan ilmu hadis, di Indonesia ini ilmu rijalul hadis nggak tren, yang ada yang diroyahnya, ya. Nah, tetapi memang itulah tantangan kita, termasuk saya sendiri, bahwa bagaimana kita menjadi penetralisir dengan ilmu takhrijul furu' alal usul ini, atau fiqhul ikhtilaf juga, nah, salah satunya. Oke, Ustaz, itu saja dulu barangkali, karena ngomong ini di samping ingin bertaaruf juga, sudah lama nggak WA-WA atau silaturahmi. Terima kasih, Ustaz. Insyaallah, insyaallah. Ya. Ya, terima kasih. Akhi, Ustaz. Ya, syukran. Saya tanggapi langsung. Boleh, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Ya. Jadi itu apa namanya, masukan yang sangat menarik sekali. Rupanya Masya Allah, Syekh kita tamat Aljazair rupanya ya. Aljazair itu adalah negara yang mana di situ hidup Syekh Tilimsani, Syarif Abu Abdullah Tilimsani. Buku yang kita baca ini, beliau itu dari apa namanya Jazair, yang mana masuk dalam negara Jazair karena dahulu dalam abad ke-8 ketika beliau hidup itu di sebuah kerajaan, pusatnya di sana. Nanti insya Allah kita akan jelaskan itu ketika menjelaskan tentang sosok At-Tilimsani. Dan wajar kalau di Universitas Aljazair membaca ataupun menetapkan mata kuliah muqarrar mada takhrijul furu' al-usul yang mengambil marji' asasinya, masdar asasinya, buku pegangannya adalah Miftahul Usul ila Bina'il Furu' alal Usul li Tilimsani ini. Masukan yang luar biasa sekali. Kemudian betul bahwa untuk takhrijul furu' alal usul ini memang kan ilmu itu kan berjenjang. Itulah sebabnya seperti usul fikih sendirilah. Kapan usul fikih itu kita pelajari di dunia akademik kita? Maka di sanawiyah umpamanya setelah SD, tidak ada ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih tidak dipelajari di pesantren di tingkat sanawiyah. Baru bermula itu usul fikih dipelajari di tingkat aliyah. Apa masalahnya? Karena ilmu usul fikih adalah sebelum kita belajar ilmu usul fikih, kita harus menguasai ilmu-ilmu yang lain dulu. Kita harus punya wawasan. Jadi ilmu itu berjenjang. Oleh karena itu kalau saya kebanyakan ilmu bahasa Arab lah. Ilmu bahasa Arab itu kan harus ada berjenjang. Dimulai ilmu bahasa Arab itu daripada ilmu huruf. Ilmu tentang huruf-huruf Arab. Karena huruf-huruf Arab adalah huruf di dalam bahasa Arab itu menentukan kepada makna. Maka ilmu huruf dalam bahasa Arab ilmunya adalah ilmu tajwid. Maka tajwid itu pembahasannya 4 saja. Makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, waqaf wal ibtida'. Itu ilmu tentang huruf. Setelah itu naik lagi ilmu tentang kata, mustaqat. Maka setelah ilmu tajwid, naik kepada ilmu sharaf. Kenapa? Karena untuk mengetahui makna, di dalam bahasa Arab, harus kita mengetahui tentang bangunan kata. Karena bahasa Arab itu unik. Di dalam memberikan makna, cukup merubah bentuk kata. Umpamanya apa? Hurufnya sama, bentuk katanya berbeda makna. Asadun, usudun. Cuma hurufnya sama, cuma baris-baris yang beda-beda. Maka ini apa namanya, ilmu tentang penggunaan kata, ilmu sharaf seperti tasrif 10 dan lainnya. Ini harus dipelajari. Setelah ilmu tentang kata, baru nanti ilmu susunan kata dalam sebuah kalimat. Maka jenjangnya ilmu tajwid. Baru setelah ilmu tajwid, baru ilmu sharaf. Kalau orang nanti langsung ke ilmu sharaf tidak tahu ilmu tajwid, ini bahaya juga. Kemudian setelah itu ilmu apa namanya, ilmu sharaf, ilmu nahu. Nahu itu adalah ilmu yang mempelajari tentang posisi kata dalam satu kalimat. Di mana posisinya. Dan posisi kata dalam kalimat itu menentukan apa makna kalimat yang diucapkan atau makna kalimat yang tertera. Setelah nanti ketiga ilmu ini, baru nanti berbicara ilmu tentang gaya bahasa. Maka tidak mungkin orang belajar ilmu gaya bahasa, yaitu ilmu balaghah, dia tak pernah belajar ilmu nahwu dan sharaf. Maka yang paling indahnya, yang paling cantiknya orang yang belajar balaghah adalah orang yang sudah matang ilmu nahwunya dan juga ilmu sharafnya. Kemudian orang jangan belajar ilmu nahwu kalau dia tidak matang dalam ilmu sharaf. Maka dia susah nanti. Kenapa? Karena yang menentukan makna dalam satu kalimat bukan hanya posisi kata, tetapi juga bentuk kata dalam kalimat itu. Ini bentuknya isim fa'il kah, isim maf'ul kah, isim makan kah, isim zaman kah, itu semuanya menentukan makna. Berbeda bentuk kata, berbeda makna. Berbeda posisi kata, berbeda pula maknanya. Maka menuntut ilmu sharaf dulu. Setelah matang ilmu sharaf, baru ilmu nahwu. Setelah ilmu nahwu dan ilmu sharaf ini matang, baru
ilmu tentang gaya bahasa, gaya menyampaikan bahasa dengan kalimat-kalimat. Ada gayanya tasbih, ada gayanya hakikat, ada gayanya isti'arah, ada gayanya majas, ada gayanya kinaya, ada balaghah. Itu nanti kan ada 3, ada ilmu ma'ani, ada ilmu bayan, yang tertinggi adalah ilmu badi. Sebenarnya setelah ilmu ini semuanya dikuasai, baru enak nanti orang belajar usul fikih. Maka enaknya orang belajar usul fikih itu orang yang sudah menguasai nahwu, menguasai saraf, menguasai balaghah, apalagi kaedah-kaedah usul fikih di dalam bab kaifiyatul di dalam bab kaifiyatul istidlal itu rata-rata adalah kaedah-kaedah di dalam ilmu balaghah. Seperti umpamanya apa? Kaedah al-aslu fil amri lil wujub. Itu kaedah ilmu apa? Itu kaedah ilmu balaghah dalam ilmu balaghah dalam ilmu ma'ani. Kemudian telah usul fikih, ada usul fikih itu yang memulai daripada pembahasan ilmu balaghah yaitu ilmu ma'ani. Maka ada usul fikih, jangan heran nanti antum membaca usul fikih bab awalnya adalah ma'ani huruful ma'ani. Membahas tentang makna ba, makna ala, makna itu kan ilmu balaghah. Terus sebenarnya usul fikih kata sebagian ulama adalah ilmu gado-gado. Jadi ilmu usul fikih itu ilmu gado-gado karena dia adalah rangkuman daripada berbagai ilmu. Maka di situ ada ilmu hadis, di situ ada ilmu tafsir, di situ ada ilmu ulumul Quran, di situ ada ilmu balaghah, di situ ada ilmu lugha, di situ ada ilmu mantik. Jadi mengumpul semuanya. Maka apa? Sebagian ulama mengatakan tak perlu usul fikih. Kalau orang sudah menguasai ilmu-ilmu itu, maka tak perlu dia usul fikih. Kalau dia ahli balaghah, ahli ilmu hadis, ahli ilmu tafsir, ilmu ulumul Quran, kemudian ahli pula di dalam ilmu balaghah tadi saya sebutkan, ilmu mantik sebagai dasar kaidah. Maka ini semuanya nanti sudah tidak perlu lagi usul fikih. Tapi itu dibantah oleh Syatibi, dibantah oleh Al-Qarafi. Tidak bisa katanya. Kenapa? Karena belum tentu orang yang ahli dalam ilmu balaghah bisa menggunakan kaedah-kaedah ilmu balaghah di dalam istinbat hukum. Kenapa? Karena orang-orang usul ketika dia mempelajari kaedah-kaedah ilmu balaghah dalam usul fikih, itu adalah untuk kepentingan istinbat. Tetapi kalau orang balaghah bukan untuk kepentingan istinbat hukum, tetapi oleh mereka untuk kepentingan gaya bahasa, keindahan bahasa, kenikmatan di dalam menyampaikan redaksi. Kalau orang usul tidak memakai kaidah itu dalam keperluan mereka dalam istinbat hukum. Ilmu hadis juga begitu. Maka kalau datang kepada masalah bab sunnah, seolah-olah situ mustalah hadis di situ. Apa itu definisi hadis, definisi sunnah, perbedaannya. Kemudian tentang ilmu hadis, pembagian ilmu hadis. Kok dalam usul fikih ada mutawatir, ada ahad, ada sahih, ada hasan, ada dalam seolah-olah apa? Dalam usul fikih ada ilmu ilmu hadis. Nanti masuklah kalau pada ulumul Quran. Kita belajar tentang qiraah. Maka ada qiraat mutawatirah, ada qiraat mustahirah, ada qiraat syadza dan sebagainya. Itu seolah-olah usul fikih ini ilmu Al-Quran. Nanti datang pula kepada ilmu kaifiyatul istinbat, kaifiyatul dalalah. Belajar amar bernahi, baca ilmu ma'ani seolah-olah sama. Artinya ilmu usul fikih bukan gado-gado, tetapi dia ilmu tersendiri, mustakil, independen. Yang mana kepentingan ilmu ini memang gabungan dari berbagai ilmu, yang mana kepentingannya adalah kepentingan untuk istinbat hukum. Dan istinbat hukum ini apa kepentingannya? Untuk melahirkan hukum-hukum syariat yang diamalkan oleh umat sehari-hari. Oleh karena itu, kalau kita ingin belajar usul fikih ini, memang bagusnya begitu. Sudah belajar ilmu mustalah, sudah belajar ulumul Quran, sudah belajar ilmu nahwu, sudah belajar ilmu sharaf, sudah belajar ilmu balaghah. Setelah itu baru kita belajar ilmu usul fikih, maka baru mantap. Setelah kita belajar ilmu usul fikih, sudah dimatangkan ilmu usul fikih, baru nanti kita belajar meningkat kita lagi, belajar takhrijul furu' alal usul. Bagaimana menerapkan kaidah-kaidah usul. Tapi bagaimana kita belajar menerapkan kaidah-kaidah usul kalau kaidah-kaidah usul itu sendiri kita tidak menguasainya, tidak mengetahui. Maka betul kata Syekh kita tadi bahwa ilmu takhrijul furu' al usul ini adalah ilmu dosis tinggi. Saya setuju itu bahwa memang ini ilmu-ilmu para ulama. Tetapi bagi kita
ya tidak akan mungkin sunyi daripada manfaat, daripada hikmah. Tak pun kita menjadi orang ahli dengan takhrijul al-usul, minimal kita tahu rupanya ada ilmu yang namanya takhrijul furu' al-usul, dan ulama-ulama sudah menulis buku itu. Dan juga seperti manfaat-manfaat tadi yang kita beberkan, bahwa dengan takhrijul furu' al-usul minimal nanti kalau dai-dai dia tidak fanatis, ya. Dai-dai dia tidak sembarangan, karena dia tahu bahwa rupanya perbedaan-perbedaan ijtihad itu bukan hawa nafsu, bukan lahir daripada sesuatu yang tidak terstruktur, sistematis, tetapi lahir daripada kaidah-kaidah ilmiah itu sendiri. Dengan takhrijul furu' alal usul, salah satu hikmah yang padat yang kita dapatkan dari belajar takhrijul furu' alal usul adalah mengetahui asbab ikhtilafil fuqaha. Kalau kita sudah mengetahui asbab ikhtilafil fuqaha, maka itu yang ditulis oleh Imam Ibnu Taimiyah, Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Bagaimana kita tidak mencela para ulama-ulama yang berbeda-beda pendapat. Maka Ibnu Taimiyah menulis buku Raf'ul Malam an A'immatil A'lam, yang mana di dalam bukunya itu dia menjelaskan apa yang dia jelaskan, bahwa ulama itu berbeda bukan sembarang berbeda, tetapi mereka berbeda karena ada asbab. Dan asbab-asbab itu kalau kita ketahui, maka kita akan Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Terima kasih masukannya ya Syekh kita. Allahu Akbar. Maka masukan-masukannya seperti ini kita butuhkan. Tapi sekali lagi saya katakan bukan tidak ada manfaat ya. Ya memang ini dosis tinggi, ini memang dosis tinggi. Oleh karena itu saya bilang sama Syekh Ridho, dipastikan yang ikut ini jangan sampai orang yang tidak tahu usul fikih sama sekali. Minimal dia punya usul fikih walaupun sedikit, dan nanti akan mendapatkan manfaat ya dari belajar takhrijul furu' alal usul. Tapi sekali lagi tidak ada ilmu yang tidak ada manfaatnya bagi kita, walaupun kita di tingkat awam, walaupun kita baca adalah ini, minimal apa kita tahu ya. Kita memiliki wawasan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, alhamdulillah. Jazakumullah khair Ustaz tanggapannya. Sekarang pukul, nggak tahu di tempat Ustaz sama nggak dengan di Padang nih Ustaz, di Sumbar jamnya nih Ustaz. Oh iya. Di Padang ini 22.45 Ustaz. Sama Ustaz. Sahar itu kan boleh. Ada 3 perkara yang boleh kita sahar katanya. Untuk begadang itu. Pertama begadang untuk ilmu, begadang di malam pertama di berbulan madu. Kemudian ketiga begadang di ranah riba, menjaga hudud katanya. Masya Allah. Masya Allah. Ini barokah insya Allah begadangnya Ustaz ya pada malam hari ini insya Allah. Terima kasih kepada ikhwas sekalian. Insya Allah kita berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Dan insya Allah kita masuk dalam mempelajari sosok siapa Tilem Sani dan juga bukunya. Nanti pertemuan ketiga baru kita mulai membaca nanti. Dan saya tutup dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum.